Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom dan selamat pagi wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali beribadah, melayani, memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir. Mari ibu-ibu atau wanita-wanitanya Allah, siapkan hatimu, berikan hatimu kepada Tuhan. Kita persiapkan ibadah ini hanya untuk Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang dahsyat itu akan memelihara hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami boleh beribadah, datang kepadamu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuja, diagungkan. Untuk setiap berkat-berkat yang kami terima Tuhan, kami sungguh bersyukur. Biar nama-Mu saja ditinggikan, dimuliakan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kuasa Allah turun atas kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang letih lelah boleh dikuatkan. Karena Yesus, karena Roh Kudus-Mu yang telah memeteraikan hidup kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan kepada Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, karena Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan.
kekuatan kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami muliakan Tuhan. Namamu yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa menolong kami. Nama Yesus yang berkuasa memulihkan hidup kami. Engkau layak kami tinggikan, tiada Allah seperti-Mu Tuhan, tiada Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Raja kami. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang sungguh-sungguh memberkati kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau selalu hadir menolong kami, Engkau selalu hadir memberkati kami, menyembuhkan kami, menghibur kami, menyelesaikan segala persoalan kami. Kami patut bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi katakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu. Hosana bagi Tuhan kami, Allah yang hidup. Amin. Pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kita. Amin. Biarlah semuanya menyanyi, memuji Tuhan. Mari wanita-wanitanya Allah yang ada di rumah, katakan kepada Tuhan pujian dan hormat. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang sekali lagi pujian dan hormat. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala
di bumi. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaannya. Surga menyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaanmu tetap selamanya, Allah yang kekal. 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 Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Jubilate. Kami persilahkan. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki.
Terima kasih untuk vokal grup Jubilate sudah memberkati kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Lani Santoso. Biarkan firman Tuhan boleh menguatkan hati kita, memberkati kita semua. Mari buka hatimu untuk Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus ada damai. Kalau kita mencari segalanya hanya di dalam Yesus, temukan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena damai itu kami temukan di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan sekali kan, bersama Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Tak satu pun, Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Benar, hanya Engkaulah Tuhan jawaban hidupku. Dunia tidak bisa memberikan kedamaian. Dunia tidak bisa memberikan pertolongan yang memang benar. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Kami memerlukan didikan-Mu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami ya Bapa, sehingga kami boleh memperkatakan apa yang ingin Engkau perkatakan di tempat ini. Dimanapun wanita Allah berada ya Tuhan. Sehingga kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan kembali. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Beracaralah ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom wanita-wanitanya Allah dimanapun berada, di rumah atau mungkin sedang beristirahat atau sedang berkumpul bersama keluarga ya, dan melihat ibadah ini. Kami berharap bahwa ada kekuatan baru, ada harapan baru ketika mendengarkan firman ini. Oke, hari ini kita akan membahas satu topik yang berjudul melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam segala hal. Kenapa dibilang dalam segala hal? Seperti kita ketahui, sekarang ini dalam keadaan pandemi. Ya, dalam keadaan pandemi begitu banyak keadaan yang berubah secara drastis dan tidak kita expect, ya. Tiba-tiba datang begitu saja, ya. Jadi kalau kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan mungkin pada saat-saat tenang, ya, pada saat semuanya lancar, pada saat keluarga bahagia, pada saat ekonominya baik. Saya rasa semua orang pasti bisa, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam segala keadaan, termasuk pada saat sekarang ini, pada saat pandemi yang melanda seluruh dunia dan juga tidak ada, hampir seluruh negara itu terdampak oleh pandemi COVID-19. Masihkah kita bisa melakukan yang terbaik? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyerah ataukah kita terhanyut oleh keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini? Ya. Tekanan hidup yang semakin besar, ya. Banyak tekanan, under pressure membuat kita terkadang terpancing untuk tidak sabar, emosional, khawatir yang berlebih, ya, takut, dan kita fokus hanya lebih pada kecukupan jasmani. Ya, aduh besok bagaimana ya? Bagaimana kita makan? Adakah yang bisa membayar kontrakan rumah kita? Adakah yang bisa bayar token listrik kita? Ada nggak yang bisa bayar BPJS kita? Karena tekanan ini kita semakin jauh daripada Tuhan. Ya. Hubungan keluarga, ya, karena mungkin tidak ada keuangan yang mencukupi, jadi ada ketegangan. Anak-anak sekolah juga udah bete ya, udah bosen belajar online terus ya, nggak bisa bermain bersama teman-temannya ya. Jadi juga hubungan antara anak dan mamanya terkadang ada satu ketegangan ya. Ada PHK ya, ada ekonomi global ya yang sedang resesi. Kemudian model ibadah juga berubah menjadi online dengan segala kelebihan dan dengan segala kekurangannya ya. Di mana kita bisa melihat dari YouTube ya, mau dari gereja manapun itu ya. Dan yang terpenting adalah jangan melihat ajaran gereja yang tidak sesuai dengan Alkitabiah ya. Itu salah satu keburukannya. Ya, kita harus bisa mengontrol ajaran mana yang paling tepat untuk kita lihat dan menjadi satu bahan untuk terus mempertebal iman kita di tengah ekonomi yang tidak menentu ini ya. Terus kita tidak siap menghadapi perubahan dunia yang tak terpikirkan. Siapa yang pikir ya, sekarang ini kok pandemi nggak habis-habis ya. Sudah 1 tahun, 1 tahun persis di bulan Maret tanggal 7 saya ingat SPI itu di stop secara mendadak. Ya, karena pandemi yang luar biasa. Ya. Adanya syok tentunya adanya perubahan yang mendadak yang memerlukan penyesuaian dalam segala hal. Ya. Tanpa terasa juga berdampak terhadap mutu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, mungkin karena kita terus mencari uang, kita terus memikirkan hal-hal yang kadang-kadang menakutkan, mendengar ada yang meninggal di sana sini ya. Kemudian tertular ya. Apalagi sekarang sudah menurun tetapi di awal-awal tahun 2021 itu masih sangat tinggi tingkat COVID-nya ya. Apakah kita tidak meninggalkan fokus kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ya. Ada satu sharing kemarin ya ketika kami berkumpul bersama gembala senior kami, Tante Oli. Itu ada satu statement yang cukup menarik bagi saya.
beliau mengatakan seperti ini. Kalau ada berkat melimpah kepada kita, jangan terlalu senang. Karena ada bagian orang lain di dalam berkat itu sendiri. Tetapi ketika kalau kita lagi sulit ya menghadapi keadaan keuangan, menghadapi apapun juga, jangan terlalu putus asa, jangan terlalu bersedih karena ada pertolongan Tuhan lewat tangan siapapun juga anak-anaknya. Saya bilang ini luar biasa ya. Jadi kita diingatkan untuk tidak merasa khawatir yang berlebihan dan juga tidak lupa diri ketika berkat itu menghampiri kita. Luar biasa ya. Nah, dalam hal ini kita akan karena kita wanita ya, jadi ada satu sosok ya, Maria dari Betania. Saya tidak akan memperdalam Maria dari Betania ini beda enggak dengan Maria Magdalena atau Maria bundanya Yesus. Itu ada sesi tersendiri, tapi di sini saya akan membahas mengenai Maria dari Betania ya, di dalam Markus ayat 14 ayat 3 sampai 9. Ya. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ya. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Luar biasa ya. Jadi Maria dari Betania ini seorang perempuan yang sangat heroik ya, dalam keadaan tidak baik pada saat itu ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat di perikop sebelumnya di dalam Markus 12, di situ Yesus sedang, kalau ibu-ibu baca ya, nanti Markus 12, di situ di ayat yang ke-12 ya, dikatakan, lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Dalam Markus 12 ini memang Yesus sedang mengajarkan perumpamaan mengenai ladang anggur ya. Dikatakan ini bosnya lagi pergi, kemudian diberikan kepada pegawainya. Tapi ada orang jahat pengen mengambil alih kebun anggur itu, disakitilah, bahkan ada yang dibunuh. Jadi ini perumpamaan bahwa kita ini nih anak-anak Tuhan ya kerap disakiti. Ya, karena Tuhan Yesus kan belum datang dari surga turun ke bumi kembali, dan nanti Yesus itu akan yang datang dan menghakimi sesuai dengan apa yang dilakukan terhadap anak-anaknya, ya. Dan dalam keadaan seperti itu juga di dalam Markus 12 dikatakan, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Ya. Kemudian lagi di ayat 15, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Kemudian ada lagi ya orang di dalam Markus 13 ya. Di sini juga dikatakan Yesus itu akan dibunuh di Nazaret ya. Jadi suatu itu keadaannya sangat-sangat tidak baik bagi Yesus. Ya, Yesus mau dibunuh, dijebak ya, bahkan oleh
muridnya sendiri ya, Yudas Iskariot. Jadi semua orang itu memusuhi Yesus. Berarti si Maria ini kalau dia memberikan sesuatu yang spesial untuk Yesus ya, dia pun akan mendapatkan suatu tantangan atau ancaman. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria ya? Dia memecahkan buli-buli berisi minyak, narwastu yang mahal ya. Dia nggak takut, dia tahu kok Yesus mau dibunuh. Tapi dia bukannya menjauh, sudahlah, ngapain aku ikut campur, biar aja Yesus yang dibunuh. Ngapain sih aku mesti mendekat pada Tuhan Yesus. Tetapi ini tidak ya. Maria malah mendekat dan Maria memecahkan buli-buli berisi minyak. Ya, kita lihat di ayat 4 tadi ya. Maria memecahkan buli-buli berisi minyak, narwastu yang mahal. 300 dinar loh ya. Harganya itu upah 1 hari kerja pada saat itu 1 dinar, hitung aja ya. Kalau dihitung-hitung itu sekarang harga sekitar 30 juta ya. Dan dicurahkan di kepala Tuhan Yesus, di kepala. Dicurahkan itu beda dengan diminyaki, dicurahkan itu diguyur dari kepala turun sampai ke bawah ya, dicurah dan harga itu mahal sekali ya. Beda dengan di Markus 16 ayat 1, itu Yesus diminyaki ya. Kalau kita buka Markus 16 ayat 1 ya. Disitu dikatakan apa? Ini kebangkitan Yesus ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Beda dengan yang dilakukan oleh Maria dari Betania. Dia itu di kepala. Dari kepala dia guyur aja gitu ya. Karena dia tahu Yesus akan dibunuh. Dan pada saat itu pun, pada saat keadaan sedang kritis, dia masih berani menunjukkan bahwa aku mencintai Tuhan. Dan dia percaya, kalau saya baca daripada perikopnya di dalam Markus, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang akan datang menghakimi kembali orang-orang yang membangkitkan orang yang sudah meninggal ya, dan menghakimi seluruh manusia ya. Kemudian tadi dikatakan Maria dicerca oleh orang lain, tetapi Yesus membela Maria. Ada yang gusar ya, ada yang gusar tadi ya di ayat 14 ya. Coba kita lihat. Ya tadi ada yang gusar. Ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Tapi tetap aja ya Maria ini tetap dia tekun, tetap dia berprinsip bahwa dia tetap melakukan satu kebaikan, penghormatan kepada Tuhannya, apapun akibatnya ya. Karena seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jadi juga di sini dikatakan jerih payah kita tidak sia-sia. Ya. Kenapa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan ketika kita hanya diberkati, ketika kita sedang mengalami satu kebahagiaan, begitu ada pandemi, semua berubah, kemudian kita merosot tanpa kita sadari. Mutu hubungan kita dengan Tuhan itu merosot tanpa kita sadari. Ya. Kemudian apa lagi yang Maria lakukan? Maria sudah tahu, ya, itu Yesus mau dibunuh dengan tipu muslihat oleh Yudas, tapi dia berani melakukan untuk Tuhan, ya. Kenapa sih kok mesti dibuang-buang itu minyak narwastu? Ya, harganya itu 300 dinar kata si Yudas. Kenapa enggak dijual aja? Ya kita tahu Yudas ini seorang koruptor gitu ya, yang dia ingat tuh hanya uang, uang dan uang, ya. Tetapi si Maria ini bukannya dia sok kaya atau dia mau pamer terhadap Tuhan Yesus, tidak. Tetapi dia melakukannya adalah karena dia sadar siapa yang dia sembah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana? Mungkin dalam keadaan terjepit, ya, uang tidak ada, beras tidak ada gitu ya. Mesti bayar token gitu ya. Boro-boro gitu ya, ingat berdoa atau apa. Coba kita teliti bagaimana cara kita berdoa.
Apakah kita minta Tuhan berkati saya atau kita berdoa, Tuhan terus sertai saya sehingga kami bertumbuh secara iman dan menjadi anak-Mu yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kalau berkat itu pasti mengikuti. Jadi jangan terbalik doanya. Minta berkat dulu gitu loh. Tapi kita tidak. Kita mohon kekuatan Tuhan, urapan Roh Kudus agar kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau urusan berkat urusannya Tuhan, ya. Jadi kita mencoba belajar dari Maria ini, bagaimana dia begitu sungguh-sungguh, ya. Bukan mengurapi ya, itu ya menyiram ya kepalanya ya dengan minyak narwastu yang mahal itu. Sungguh luar biasa. Walaupun Yesus mau dibunuh, ya orang Farisi, orang Saduki, ya yang hafal hukum Taurat, yang kerap menghakimi orang-orang yang ada, tetapi tetap Maria ini tidak gusar, tetap aja dia melakukan apa yang baik untuk Tuhan Yesus. Dan minyak itu dapat dijual, ya tadi dengan harga lebih dari 300 uang perak dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Tadi ayat 5 dikatakan, maka mereka marah kepada wanita itu. Kemudian ayat 8 dikatakan apa? Maria mengerti bahwa Yesus akan dibunuh. Dia mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Maria tahu dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Dikatakan begini oleh Tuhan. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Begitu dekatnya Maria di Betania ini dengan Yesus. Sehingga dia pun tahu bahwa sebentar lagi Yesus bakal dibunuh. Ya. Jadi dia begitu sedih mungkin, aduh guru, karena dia murid ini ya, murid Yesus. Ya. Aduh guruku mau dibunuh ya, guruku mau disesah ini. Guruku ini lagi sedang dikurung oleh orang Farisi, orang Saduki, orang Herodian. Dia tahu persis itu karena dia melekat kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Bagaimana? Apakah ketika kita dalam keadaan terjepit kita melekat kepada Tuhan? Apa kita masih memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ya. Bagaimana keadaan kita? Apa kita udah kehilangan fokus untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah masih ada di tengah malam hari kita bisa menyembah Tuhan, menyediakan waktu yang khusus, memberikan waktu yang terbaik untuk berdoa bersama Bapa. Ketika jalanan macet, ya itu saat-saat yang paling enak untuk berdoa sebenarnya. Ya, itu yang biasa saya lakukan kalau udah macet ya, daripada maki-maki ya udah setel aja lagu yang tenang-tenang. Kemudian kita bilang deh sama Bapak, Bapak, lindungi aku ya, ini macet. Saya nyetir sendiri, Tuhan lindungi. Layaknya seperti itu. Di dalam keadaan terjepit, kita selalu mengingat bagaimana Tuhan Yesus begitu baik lewat salibnya. Ya. Nah sekarang apa yang bisa kita contoh dari si Maria ini? Apa yang ia lakukan? Yang pertama, ia mempersembahkan yang terbaik yang ia miliki, ya. Tidak disebutkan bahwa Maria ini seorang yang kaya raya, tidak. Ya, tetapi ia mempersembahkan yang terbaik yang ia miliki. Ia mempersembahkannya yang terbaik karena minyak yang ia persembahkan itu murni. Ya, ditulis di sini adalah minyaknya murni, bukan yang abal-abal. Ya, murni ini memberikan suatu perwakilan bahwa dia tulus melakukan kebaikan itu. Tidak ada hal-hal yang ingin mencari kemuliaan Tuhan atau hanya untuk pamer, tetapi dia memberikan itu, memberikan segala sesuatu yang terbaik ya, termasuk minyak ini yang murni. Ya, kita bisa baca di dalam Markus ayat 3. Tidak sembarangan. Karena kenapa? Karena Maria percaya bahwa orang yang ada di sebelahnya itu adalah Tuhan Yesus yang akan disalib dan dia percaya Tuhan Yesus pada hari ketika itu akan bangkit. Itu iman yang sangat luar biasa, ya. Nah, di samping itu karena kita WBI ya, kita juga akan mengambil satu contoh, itu janda di Sarfat, ya. Dan dia memberikan juga apa yang terbaik yang ia miliki. Coba kita lihat Lukas 4 ayat 26. Lukas 4 ayat 26 ya.
Dikatakan seperti ini. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon, janda. Ya. Dan juga di sini kalau banyak sekali kita baca di Alkitab itu ya, banyak janda Sarfat, kemudian wanita lain ya yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membuat rancangannya untuk keselamatan dunia itu, dia memakai janda dan wanita-wanita yang bukan wanita yang hebat sebenarnya, wanita yang lemah. Tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus, wanita tersebut bisa menjadi rekan sekerja Yesus, memberikan yang terbaik untuk Yesus. Dia tidak melihat, saya mah kagak bisa begitu, saya mah cuma SD aja, nggak seperti itu. Tetapi janda Sarfat ya, yang hanya punya tepung untuk sekali makan, dia berikan untuk Elia. Ya. Jadi bukan karena si janda ini janda kaya, tidak. Dia mau makan aja tinggal tepung saya tinggal segini nih. Kalau saya kasih ke bapak, saya nggak makan mungkin ya. Tapi dia berikan itu. Karena kenapa? Bukan untuk Elia sebenarnya, tetapi dia mau memberikan pelayanan kepada Tuhan yang terbaik. Ya, dibilang di sini Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, bukan kepada orang-orang yang hebat. Tetapi Tuhan mengarahkan kepada janda Sarfat yang ternyata janda miskin. Nah, kita pun begitu. Wanita-wanitanya Allah, jangan merasa khawatir ya. Kalau saya mah cuman janda hidup sendiri, atau saya mah cuma yang masih punya suami. Ya, suami saya cuma pekerja serabutan. No, tetapi kita tetap harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk menjadi teman sekerjanya sehingga rencana Tuhan itu boleh terjadi di dunia sekarang ini. Ya, kita boleh contoh si Yusuf deh, ya. Yusuf kita bisa baca di Kejadian 37 sampai 46 ya. Yusuf itu kurang apa? Dibuang ke sumur, kemudian dijual ke orang Ismail, ya. Kemudian dia diganggu sama tante Potifar, di penjara, ya. Tapi Yusuf ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya, sampai dia diangkat menjadi seorang nomor 2 yang berkuasa di tanah Mesir. Ternyata Tuhan memiliki satu rencana yang agung. Kalau si Yusuf ini tidak dibuang, mungkin keluarganya sudah mati kelaparan di tanah Kanaan. Tapi Tuhan itu memberikan satu ujian besar sehingga Yusuf bisa menjadi penolong seluruh keluarganya. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam keadaan terjepit kita tidak mau memikirkan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan? Yusuf tabah. Yusuf bertanggung jawab, ya. Yusuf hidup kudus. Tante Potifar kurang cantik apa? Tapi Yusuf nggak tergoda gitu ya. Hidup kudus dan dia mengampuni saudara-saudaranya. Itu merupakan suatu pemberian terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau kita memberikan suatu yang baik untuk teman kita, untuk keluarga kita, untuk teman sepelayanan, itu bukan karena kita berbuat untuk kepada mereka, tetapi itu pun termasuk suatu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya memberi, ya mungkin yang memberi materi, tetapi ketika kita melayani, kita memberikan satu pengharapan pada yang sedang lemah, yang memberikan kekuatan pada yang patah hati, itu pun sebenarnya melayani Tuhan Yesus yang terbaik kita berikan untuk teman-teman kita, keluarga kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Perbuatan-perbuatan kecil lah, ya. Kadang-kadang orang cuma melihat perbuatan besar, tapi perbuatan kecil, ya. Ketika kita misalnya naik MRT atau apa ya, naik bus, ada ibu-ibu udah renta gitu. Ada orang kan yang nggak mau tempat duduknya ditempatin gitu ya. Bangun, berikan, silakan Bu, silakan duduk. Ya, kita menghormati orang-orang yang tua, itu pun memberikan satu perbuatan baik yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kemudian janda yang datang ke bait Allah juga mempersembahkan yang terbaik. Ya, kita buka Markus 12 ayat 42.
Markus 12 ayat 42. Ya. Ya, dikatakan di sini Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Kenapa ya? Selalu dikatakan janda Sarfat yang miskin. Janda miskin justru ia memberikan 2 peser yaitu 1 duit. Artinya apa? Dia memberikan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Dia kurang aja masih memberi gitu. Dalam keadaan terjepit dia memberi. Ya, memberi untuk siapa? Ya pokoknya dia terbeban untuk memberi itu untuk Tuhan saja. Untuk pekerjaannya. Mungkin kita bisa lihat nanti di Markus 12 dalam konteks apa si janda ini kok dalam kekurangannya cuma punya sepeser, dia berikan, dipersembahkan itu untuk Tuhan, ya. Terus kemudian, ya, kita buka Matius ayat 22. Kenapa? Kenapa ada satu dorongan untuk kenapa kita harus berbuat yang terbaik untuk Tuhan dalam segala hal? Kita buka Matius 22. Matius 22 ayat 37. Ya. Dikatakan di sini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ini Alkitab. Kasihilah, kalau udah ada katalah berarti itu suatu perintah dari Tuhan. Ya, kita diminta untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam hal apa? Enggak usah yang bombastis. Ya. Jadi kita memikirkan misalnya, oh iya ya, itu ada satu teman anaknya misalnya sakit dekat rumah. Ya sudah, kasih aja bubur, kasih 1 mangkuk gitu ya. Jadi bukan berarti yang terbaik untuk Tuhan itu satu hal yang gimana ya, harus bisa melayani sampai keluar kota, harus bisa berfirman gitu, tidak. Yang terbaik adalah memberikan apa yang kita bisa dalam keadaan apapun juga. Bahkan dalam keadaan kekurangan. Seperti janda ini ya. Janda miskin dia memberikannya, uangnya itu 1 duit. Kemudian kenapa? Kenapa lagi ya harus memberikan yang terbaik? Di dalam Maliaki 1 ayat 7 dan 8. Di dasar-dasarnya dulu saya berikan ya. Maliaki 1 ayat 7 dan 8. Dikatakan seperti ini. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8 mengatakan, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Diingatkan, ya kalau mau kasih orang, jangan kasih yang sembarangan lah. Atau misalnya mengumpulkan baju bekas gitu ya, yang layak pakai. Yang ininya udah bolong gitu ya. Jadi ya itulah suatu juga memberikan kepada orang baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Itu sama aja memberikan Tuhan baju yang bolong. Kan dikatakan ya, dikatakan dalam Kolose 3 bahwa berbuatlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ya. Jadi kita fokus kepada apa sih kata Tuhan nih kalau saya melakukan ini? Apa sih kalau saya istilahnya menjelekkan orang? Apa ya? Tuhan suka nggak ya seperti itu? Ya. Kalau dulu waktu saya kuliah itu dikasih gambar mata sama dosen. Dosennya pergi. Dia bilang ini ada mata Tuhan loh yang melihat gitu ya. Jadi kita ngelihat matanya gede begitu aja udah takut gitu ya untuk nyontek gitu istilahnya ya. Itu ada dosen seminari yang seperti itu ya. Jadi kita juga nggak berani ya karena digambarin mata segede di papan tulis itu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya ada 3 poinnya, ini udah yang kedua. Yang kedua adalah si Maria ini yaitu tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan walau tidak dipuji orang. Ya, enggak dipuji, tetap aja dilakukan sama dia. Ya, kita buka kembali ke Markus 14.
tetapi ayatnya ayat yang 4, 4, 5 juga ya, ayat 4 dan ayat 5. Dikatakan seperti ini. Ada orang yang menjadi gusar ya tadi. Terus nomor 5 juga ayat 5. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar. Lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Nggak suka orang-orang itu sama Maria. Istilahnya, ngapain sih lu cari muka ya gitu kan. Biasa kita, ya Tuhan, gue udah bikin sesuatu yang baik, masih aja kok dinyinyirin orang ya, nggak dipuji gitu. Ya rugi, kalau kita melakukan sesuatu dan mencari pujian dari manusia, pasti akan kecewa. Ya, kecewa. Jadi kita mesti mencontoh si Maria ini. Jadi melayani bukan mencari pujian ya dari manusia, tetapi kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini yang terbaik bukannya untuk Engkau. Yang tadi dibilang memberikan, mengorbankan itu yang matanya picek lah ya, atau kambing yang mungkin udah sakit-sakitan ya, kalau dulu berkorban begitu. Jadi apapun yang kita berikan kepada orang, berikanlah yang terbaik. Sama saja kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Jadi melayani bukan mencari pujian, tapi bentuk sebagai ucapan syukur Tuhan telah menjamah kita dengan kasih-Nya yang tulus dan tak berkesudahan. Kemudian mengampuni kita. Ya, kita memberikan sesuatu yang terbaik itu bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk pamer, tetapi untuk memuliakan Tuhan saja. Kemudian dikatakan juga dalam Markus tadi ayat 4 dan 5, pemberian wanita ini kepada Tuhan tidak didukung oleh orang sekitarnya. Intinya adalah tetap lakukan kebaikan, bila itu yang Tuhan kehendaki, peduli amat orang ngomong apa. Biar aja, nggak ada masalah ya. Asal itu benar di hadapan Tuhan, lakukan itu walaupun orang sekitar kita tidak suka akan hal itu ya. Kemudian, kenapa kok si wanita ini mau? Karena dia percaya bahwa orang percaya tidak saja dipanggil untuk percaya pada Tuhan Yesus, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Ya, buktinya apa? Nah ini firman Tuhannya. Filipi 1 ayat 29. Ya. Dikatakan seperti ini. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ya, jadi Yesus kadang-kadang memakai kita itu tuh mau menuju suatu kemenangan, ini harus melewati ujian demi ujian. Kalau kita memandang ujian itu berharap bahwa ini pasti Yesus punya rencana. Seperti Yusuf, dia yakin bahwa apapun yang aku alami, aku berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita yakin Tuhan tidak pernah merancangkan satu kejahatan untuk kita anak-anaknya. Ya. Kemudian apalagi kok ini si wanita ini kok mau gitu. Kalau kita memperhatikan Lukas 6 ayat 27, dikatakan juga tetap berbuat baik bagi orang yang membenci kita. Ya, coba nih aja kita lihat ya. Lukas 6 ayat 27. Nah, dikatakan seperti ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ya aku ini Tuhan, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bukan kita melakukan itu bodoh amat, udah kamu bodoh ya, orang itu udah benci kamu, tapi kamu masih terus bersahabat dengan dia. Kok bodoh? Enggak, di hadapan Tuhan itu tidak bodoh. Ya, malahan Tuhan bilang apa? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu ya. Ya itu mah bodoh dong, ya nggak seperti itu pelaksanaannya, tetapi mungkin kita bisa mengadakan pendekatan ya, nggak langsung marah ya, kita coba untuk membangun hubungan intim dengan orang yang kita pikir itu jahat, ternyata kalau kita dekati ternyata tidak seburuk yang kita pikirkan ya. Kemudian yang terakhir ini ya, yang kenapa kok Maria itu dasarnya apa sih, kenapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam segala keadaan ya. Yang terbaik yang kita beri pada Tuhan itu tidak akan sia-sia, tidak akan hilang ya, dikenang di dunia. Kita buka Markus 14 ayat 9. Markus 14 ayat 9.
Ya, dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, ini karena si Maria ini melakukan suatu kebaikan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang Maria lakukan ini akan juga untuk mengingat Maria nantinya. Bagaimana dengan kita? Ya. Jadi kalau kita salah menilai, percuma lah berbuat baik, itu kan buat dia. Kalau apapun itu untuk manusia, kita tidak memikirkan Tuhan, berarti Tuhan kita simpan di lemari, udah kunci itu ya. Bukan untuk Tuhan. Itu tidak pernah akan bisa kita berbuat satu kebaikan untuk Tuhan. Berbuat kebaikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Belajar memaksakan nurani kita untuk berbuat seperti apa yang Tuhan mau. Ya, itu nggak gampang, tetapi harus kita coba belajar, kita harus coba lakukan itu. Karena itu merupakan hal terbaik yang kita lakukan untuk Tuhan. Kemudian apalagi, kenapa kita berbuat baik? Yang dibilang tadi tidak akan sia-sia. Kita buka Mazmur 58 ayat 12. Mazmur 58 ayat 12. Ya. Dikatakan seperti ini. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Itu ada Allah, ya. Ada Allah yang memberi pahala bagi orang-orang yang benar. Gitu. Kalau kita memaksakan, gue sebel deh sama dia, udah deh, nggak usah 7 turunan, gue kagak mau tahu lagi gitu kan. Itu kan sama orangnya, tapi Tuhan bilang apa? Nggak gampang, itu memang tidak gampang. Tetapi tadi sesuai dengan temanya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari hal-hal kecil yang Tuhan mau. Ya. Kemudian apa lagi? Nggak sia-sia pengorbanan kita. Seperti tadi di dalam Korintus 15 ayat 58 dikatakan apa? Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuh, dalam pekerjaan Tuhan. Apa aja pekerjaan Tuhan? Bukan hanya melayani di gereja, tetapi dalam kita bermasyarakat di luar sana. Apakah kita ada empati terhadap orang di sekitar kita? Ya. Kalau kita berempati, orang kebanjiran, kita bikin nasi bungkus, entah mungkin 10 bungkus, kita beli nasi padang, kita berikan kepada mereka, itu juga merupakan perbuatan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk orang yang kebanjiran. Fokus kita adalah bukan mencari kemegahan daripada manusia, tetapi apapun yang kita lakukan, asal itu benar, lakukan saja untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 ya. Jadi sekarang adalah pada akhirnya setelah tadi kita paparkan bagaimana kita harus berbuat baik, kenapa Maria dari Betania ini begitu dia sungguh-sungguh menghargai Yesus yang mau dibunuh itu. Karena pertama dia percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan dia nantinya ketika dia disalib dan dia bangkit kembali untuk menyelamatkan kita semuanya. Menebus dosa-dosa kita semuanya. Bagaimana mungkin kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan ketika Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Ya, jadi tetaplah berikan yang terbaik dalam segala keadaan. Melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk kemegahan diri kita, tetapi hanya untuk Tuhan. Karena itulah firman-Nya tadi, kasihilah sesamamu, kasihilah, semuanya itu perintah Tuhan. Tidak mudah, tetapi kita bersama-sama harus belajar melakukannya supaya nama Tuhan dipermuliakan, salibnya dipermuliakan. Amin, amin ya. Oke, kami minta singer dan musik untuk depan. Kita memohon kepada Tuhan untuk mengajari kita mengerti hatinya, memahami pikirannya.
Bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik, tentu kita harus paham bagaimana hati yang Yesus miliki itu. Sehingga kita melakukannya terasa ringan ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ajariku mengerti hati. Haleluya. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ingin diriku, seperti-Mu Tuhan. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Melakukan kehendak-Mu. Melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Walaupun hamba-Mu telah selesai berbicara, kami mohon Roh Kudus tanamkan firman ini Tuhan kepada hamba-Mu termasuk yang berbicara ini dan juga kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Berbuat yang terbaik untuk Engkau ya Bapa memang tidak mudah Tuhan. Kerap kami masih dikuasai oleh kedagingan. Tetapi kami mau terus Tuhan belajar untuk mengerti firman-Mu. Untuk mengerti rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya terkadang Engkau izinkan kami Tuhan mengalami segala peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidup kami. Tetapi justru pengalaman pahit itulah yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Rencana-Mu tak terselami ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mau melakukan apa yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Amin. Hal sekecil apapun Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau tidak melihat secara berapa banyak yang orang bisa kasih Tuhan untuk menolong sesama. Tetapi Engkau melihat hati, bagaimana kami mau belajar untuk berbuat baik terhadap Engkau Tuhan.
Bukan kepada manusia kami melakukan kebaikan, tetapi Engkau yang menilai bagaimana kami dinilai berbuat baik kepadamu dalam segala keadaan. Amin. Tuhan. Kami mau belajar ya Bapa, biarkan Roh Kudus menguatkan kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus mustahil itu bisa terjadi Tuhan. Karena kami orang-orang berdosa yang tidak sempurna. Kami perlu pertolongan-Mu dan kami mau berbuat yang terbaik Tuhan. Lebih lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Remakan firman ini sehingga boleh menjadi kekuatan, harapan baru Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami keputusasaan ya Bapa. Tanamkan pada hati mereka ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh hidup, yang mempunyai rencana yang selalu baik bagi kami semua anak-anaknya. Walaupun kami diizinkan oleh Kau Tuhan mengalami ujian demi ujian. Di ujungnya nanti akan menerima kekekalan ketika kami berbuat yang terbaik kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa sudah memberkati kita. Firman Tuhan mengajarkan kita memberi dari kekurangan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita ibu-ibu. Namun sebelumnya terima kasih untuk Ibu Lani yang sudah memberitakan firman Tuhan. Doa kami supaya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan memakai hamba-Nya. Kita akan menyanyikan pujian. Ku berikan hidupku sebagaimana firman Tuhan. Kita akan tetap memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Sekali lagi katakan ku berikan hatiku. Haleluya. ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanmu Tuhan. nyatakan jalanmu. Baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Kami memuji, menyembah Engkau, bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberi yang terbaik. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Lani Santoso. Biar kiranya Tuhan mengurapi pakai lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, Tuhan pakai dengan luar biasa. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami semua yang sudah melayani WL Singer, pemusik, kameramen, multimedia semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Dan siang hari ini kami menyerahkan seluruh WBI ke dalam tangan Tuhan. Wanita-wanitanya Allah. Sehingga hidup mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka punya masalah, Tuhan buka jalan. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Dan berilah mereka hati yang selalu setia kepada Tuhan. Berkati ketua WBI kami, berkati pengurus WBI, semuanya Tuhan. Kami tetap setia melayani Tuhan, bahkan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah WBI, Tuhan kiranya Engkau
turunkan berkat atas kami semua. Untuk itu wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Dengan seluruh firman Tuhan supaya engkau diberkati kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara wanita-wanitanya Allah mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Jumat depan.